Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Kamen Rider Vice yang berjudul Kamen Rider Vice The Movie Paradise Lost. Di movie yang dirilis pada tahun 2003 ini diceritakan di mana dunia yang kini telah diperintah oleh Smart Brain Corporation, di mana 90% populasi dunia telah didominasi oleh para Orpenok. Namun Inui Takumi, sang penyelamat, malah menghilang. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di perusahaan Smart Brain, tampak beberapa kelompok orang mulai menyusup ke sana untuk mencuri belt kaisar yang rumornya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun hal itu sia-sia saja, karena mereka pada akhirnya tak mampu melawan dan dengan mudah dikalahkan oleh para Orpenok yang berada di sana. Di saat pasukan itu terdesak, tiba-tiba Kusaka dengan belt kaisarnya muncul dan berhasil mengalahkan beberapa Orpenok. Dengan tewasnya 6 pasukan mereka, maka populasi manusia di dunia yang kini masih bertahan hanya berjumlah 2.433 orang saja. Dari berita Smart Lady di TV, Mari yang mengetahui beberapa temannya telah tewas di tangan Orpenok pun sangat marah kepada Mizuhara, sehingga ia memukul Mizuhara karena ia hanya mementingkan keselamatannya sendiri dan bertindak nekat sehingga membuat rekannya tewas sia-sia di sana. Namun Mizuhara lantas menyalahkan Profesor karena peluru anti Orpenok yang ia ciptakan tak mampu melukai para Orpenok. Dan di sana Mari menyarankan agar mereka menunggu Takumi atau Kamen Rider Vice saja. Namun Mizuhara mencoba menyadarkannya bahwa Vice telah tewas setelah insiden sebelumnya. Sontak Ketaro yang tak terima pun membantahnya, begitu juga dengan Mari. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti Takumi pasti akan kembali dan menjadi penyelamat dunia. Tak lama kemudian Kusaka datang dan berkata kepada Mari agar ia melupakan Vice dan tak lagi berharap padanya, karena ia merasa selama masih ada dirinya, maka mereka akan aman. Dan belt kaisar pun tak juga dibutuhkan. Keesokan harinya 3 Orpenok yaitu Kiba, Kaido, dan Yuka berkunjung ke sebuah pasar, di mana tempat para manusia melakukan transaksi jual beli. Di sana para pedagang pun tak menerima keberadaan mereka karena mereka adalah Orpenok. Akan tetapi seorang wanita penjual sepatu bernama Mina berusaha membela mereka walaupun tak ada yang setuju kepadanya. Walau begitu, Kiba tetap memiliki impian bahwa suatu saat manusia dan Orpenok dapat hidup berdampingan. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Keitaro. Di sana Keitaro pun memberikan sebuah kartu kepada Kiba yang ia dapatkan dari seseorang, di mana di kartu itu Smart Lady meminta Kiba dan yang lainnya pergi ke perusahaan Smart Brain. Tanpa diduga ternyata Takumi yang menghilang selama ini telah hidup bersama Mina, seorang gadis penjual sepatu sebelumnya. Dan di sana Takumi yang mengalami amnesia bekerja sebagai penjahit sepatu, sehingga Mina memanggilnya dengan nama Takeshi. Namun anehnya di sana Takumi memiliki kenangan dengan Mina dan ayahnya saat ia masih kecil. Namun Mina seolah tak ingin mengingatnya. Keesokan harinya, Profesor memberikan penemuannya kepada Keitaro tentang sebuah obat yang dapat membantunya menggunakan Blade Kamen Rider 1 kali tanpa harus menjadi Orpenok. Di saat yang sama Mari menyebarkan selebaran tentang akan diadakannya pesta dansa. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk menemukan Inui Takumi. Sesampainya di rumah, Mina pun mengajak Takeshi atau Takumi menghadiri acara itu, sehingga ia pun meminta Takeshi untuk membuatkan sepatu untuknya. Di tempat berbeda, akhirnya Kiba dan yang lainnya sampai di Smart Brain. Di sana Murakami kembali membujuk mereka untuk memihak kepada Orpenok. Namun Kiba dan yang lainnya pun tetap berpegang pada prinsip mereka, sehingga Murakami memperlihatkan kekuatan belt kaisar yaitu Kamen Rider Saiga. Setelah melihat kekuatan belt itu, Kaido pun sempat pesimis. Namun Yuka dan Kiba yakin Kaido tak akan mengkhianati mereka, karena ia sangat mencintai Yuka, walaupun ia tak pernah mengakuinya. Tak disangka belt kaisar ternyata tak hanya satu, dan Murakami mengatakan bahwa ia telah menemukan orang yang tepat untuk menggunakan belt kedua itu. Lalu Kiba dan yang lainnya kembali ke markas dan menceritakan apa yang mereka temui di Smart Brain tentang kekuatan belt kaisar itu. Dan di sana Kiba berpendapat bahwa kesempatan menang mereka sangat kecil,
kecuali mereka mempersiapkan hal itu dari sekarang dengan menambah pasukan orpenok di dalam tim. Namun Mizuhara langsung membantahnya dan mengira bahwa hal itu merupakan jebakan yang mereka buat. Akan tetapi Mari meminta agar mereka percaya pada Kiba karena mereka merupakan sekutu. Tak diduga di sana terdapat kupu-kupu dari Smart Brain yang mengintai mereka dan menyiarkannya kepada Smart Lady. Tak lama kemudian pasukan Ryo Trooper datang menyerang markas mereka atas perintah Smart Lady. Sehingga Mizuhara dan yang lainnya menduga Kiba dan yang lainnya telah berkhianat dengan memberitahu Smart Brain lokasi markas mereka. Namun Kiba dan yang lainnya segera membantu Mari dan pasukannya untuk melawan pasukan Ryo Trooper di sana. Suasana pun seketika menjadi kacau. Dekorasi yang dipersiapkan untuk pesta dansa pun menjadi berantakan. Di sana Kusaka pun akhirnya ikut membantu dan berhadapan dengan Kamen Rider Saiga. Di sana Kaisa pun tak mampu mengimbangi kekuatannya. Hingga pada akhirnya Kusaka dijatuhkan dari langit dan meledak di sebuah bus sehingga membuat beltnya terlepas. Dan Kusaka pun tewas menjadi debu setelah ditusuk oleh Leo atau Kamen Rider Saiga. Saat Leo akan menyerang Mari, Kiba dan yang lainnya pun menghalaunya sehingga membuat Saiga harus mundur terlebih dahulu. Dan malam harinya, setelah serangan tadi siang, tak ada satupun orang yang hadir di pesta dansa bertopeng yang diadakan Mari. Namun ia tetap menunggu di sana sendirian. Tak lama kemudian, Takeshi muncul dan Mari segera memulai dansa dengannya. Di tengah dansa, Mina yang menyusulnya tiba-tiba mengurungkan niatnya setelah ia melihat Takeshi yang telah berdansa dengan Mari. Saat pesta selesai, Takeshi yang akan pulang tiba-tiba mendapatkan serangan dari pasukan Ryo Trooper. Dan hal itu membuka identitasnya di hadapan Mari. Mari yang menyadari pria itu adalah Inui Takumi lantas membantunya. Namun Takumi yang akan kabur kembali diserang oleh pasukan itu hingga ia terpental. Sehingga hal itu mengembalikan ingatannya. Mari pun langsung bergegas memberinya belt Vice yang ia simpan. Dan akhirnya Takumi henshin untuk melawan pasukan Ryo Trooper itu. Dan dengan mudah pasukan itu dikalahkan. Keesokan harinya Takumi dibawa ke markas. Namun Mizuhara ragu apakah benar ia adalah Takumi sang penyelamat dunia. Ia yang tak percaya pun meminta kepadanya agar menyerahkan bel itu padanya. Namun Mari dan Takumi tak ingin menyerahkannya karena Mizuhara dirasa tak pantas menjadi pemimpin dan tak mampu menjadi penyelamat dunia. Kabar kembalinya Takumi pun terdengar oleh Kiba. Malam harinya Takumi menemui Mina. Di sana pun terungkap bahwa kenangan masa kecil di antara mereka adalah kenangan yang dimasukkan oleh ayah Mina ke dalam pikiran Takumi. Hal itu dilakukan agar Mina tak kesepian ketika ayahnya meninggal. Dan Takumi diharapkan agar menemani Mina karena Mina yang tak memiliki teman. Di sana Mina pun mengembalikan Vice Blaster yang ia dan ayahnya temukan saat Takumi ditemukan. Tak diduga di saat yang sama Mizuhara mencuri belt Vice dari Takumi dan menembaknya. Namun Mina mengorbankan dirinya hingga tembakan itu membuatnya tewas. Di saat Mizuhara kabur, Kiba juga sampai di sana dan meminta belt itu agar dikembalikan. Mizuhara yang keras kepala lantas mencoba menggunakannya. Alhasil hal itu pun gagal. Namun saat Mizuhara berusaha membunuh Kiba, ia pun tewas karena tertancap oleh pedangnya. Tak disangka kejadian itu dilihat oleh rekan Mizuhara. Keesokan harinya Kiba pun mengembalikan bel itu kepada Takumi. Namun rekan Mizuhara mengancam Kiba dengan menyandra Kaido dan Yuka. Di sana ia menuduhnya telah membunuh Mizuhara. Namun Kiba dan Takumi menjelaskan situasinya saat itu. Tak menerima dengan alasan Kiba, mereka pun meminta Kiba dan rekan-rekannya untuk membawakan belt kaisar kepadanya. Dan di sana Kiba pun menyetujuinya. Keesokan harinya saat mereka menyelinap masuk ke Smart Brain, tak diduga mereka diarahkan ke sebuah aula di mana di sana terdapat orpenok raksasa. Mau tak mau mereka pun harus berhadapan dengannya. Satu persatu mereka pun dibuat tewas oleh raksasa itu. Di sana pun diperlihatkan Mari yang seolah-olah berkhianat kepada Kiba. Yang sebenarnya itu merupakan Smart Lady yang menyamar untuk mengelabuhi Kiba agar Kiba dendam pada Mari dan manusia lainnya. Kiba yang kini ditawan oleh Smart Brain pun menjadi semakin frustasi mengetahui semua kenyataan yang ia alami. Sementara di markas, Kamen Rider Saiga dan beberapa orpenok kembali menyerang mereka. Di sini Keitaro mulai mencoba obat buatan Profesor dan menggunakan belt Kusaka. Ia yang awalnya gagal akhirnya berhasil berubah dan berhasil mengalahkan orpenok yang akan menyerang Mari. Namun saat pertarungan berakhir, bel itu pun hancur menjadi debu. Hal itu disebabkan karena obat yang ia minum merupakan obat sekali pakai. Saat mereka lengah, Saiga pun menculik Mari dan membawanya ke markas Smart Brain. Takumi lantas pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Di Smart Brain, Mari pun dirantai di hadapan monster raksasa dan dipertontonkan kepada banyak orang agar tak ada lagi manusia yang memberontak.
Beruntungnya Takumi sampai tepat waktu dan langsung henshin untuk bertarung melawan monster itu. Di sana ia pun sempat kewalahan dan dihajar habis-habisan. Namun saat ia memiliki kesempatan, Kamen Rider Psyga pun muncul dan menggagalkan serangannya. Hingga akhirnya pertarungan keduanya pun tak terhindarkan. Takumi pun mengaktifkan Extra Form untuk menghentikan Psyga. Mari yang berusaha kabur pun menemukan item Vice dan memberikannya kepada Takumi di saat Psyga akan menyerangnya. Hal itu pun membantunya dan Psyga pun akhirnya dapat dikalahkan. Di saat yang sama penonton pun bersorak memanggil Orga. Lalu Kiba tiba-tiba muncul dan membuat Takumi dan Mari terkejut. Kiba yang menyimpan dendam pada mereka pun henshin dan memulai pertarungannya. Di sana Mari pun dikejar oleh tentara Smart Brain. Sedangkan Vice dihajar habis-habisan hingga Orga membuatnya kembali ke wujud manusia. Namun tak diduga semua orang dibuat terkejut ketika Takumi mengubah dirinya ke wujud Orpenok. Pertarungan pun berlanjut. Kini keduanya pun bertarung dalam wujud Orpenok. Sementara Mari kembali tertangkap dan dimasukkan ke dalam kerangkeng besi. Seketika Takumi dan Kiba kembali ke wujud ridernya, namun lagi-lagi Takumi tak berdaya menghadapi serangan Kiba. Setelah mendapatkan semangat dari kata-kata Mari, Takumi mengambil Vice Blasternya dan berubah ke wujud Final Formnya. Seketika kekuatan Vice yang meningkat drastis pun dapat membalikan keadaan dan membuat penonton terdiam. Hingga keduanya melancarkan Final Attack-nya, dan Vice berhasil melumpuhkan Orga. Kiba yang kalah oleh serangan Vice pun tersadar dan lantas membantu Takumi untuk menebus rasa bersalahnya. Di sana ia pun menahan Orpenok raksasa untuk menyelamatkan Mari. Dan dengan tembakannya akhirnya Takumi berhasil mengalahkan monster raksasa itu. Dan di saat yang sama sebelum tewas Kiba membuat janji pada Takumi untuk melakukan apa yang tak bisa Kiba lakukan, yaitu membuat manusia dan Orpenok dapat hidup berdampingan. Sementara Murakami yang gagal dimusnahkan oleh Smart Lady. Di sana Takumi dan Mari pun menunjukkan kepada semua orang bahwa manusia dan Orpenok dapat hidup berdampingan. Lalu film pun selesai. Demikianlah movie Kamen Rider Vice kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.